pelatih Malaysia, Nafouzi Zain, itu ketika kemarin mampu mengalahkan Brunei dengan skor 7-0. Kemudian di dalam sesi tanya jawab mengatakan bahwa kami datang bukan sekedar untuk bermain. Indonesia boleh unggul, tapi kami tidak takut. Kekalahan dari Filipina membuat kami lapar. Dan hari ini kami tunjukkan taring kami. Indonesia tim kuat, tapi kami siap obrak-abrik mereka di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang senantiasa mengupdate dan memberikan informasi terpenting, terkini, terbaru terkait dengan sepak bola. Tentu dalam hal ini Timnas Indonesia. Teman-teman di luar sana masih saja sangat seru perbincangannya, masih sangat panas terkait dengan Timnas Indonesia, baik itu yang Timnas Indonesia U23 di Piala AFF maupun Timnas Indonesia Senior yang sebentar lagi akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia di 2 bulan yang akan datang. Tepatnya di tanggal 8, 2 bulan akan datang, Oktober dan 11. 8-11. Nah, sejenak kita tinggalkan perbincangan tentang Timnas Indonesia Senior. Meskipun seharusnya kita tidak boleh tinggalkan sedikit pun terkait dengan berita ini, karena banyak sekali informasi yang penting, yang baik untuk kita ikuti terkait dengan pernyataan Erick Thohir yang mengatakan bahwa ketidakhadiran oleh Romaini itu jangan kemudian menjadi beban. Lalu kemudian ada atau tidaknya oleh Romaini begitu, ya kita tetap harus fight untuk melawan kualifikasi Piala Dunia. Tentu pasti dong kalau seperti itu. Tapi di saat yang sama, diam-diam Erick Thohir kembali menaturalisasi 2 main timnas yang nantinya akan memperkuat Timnas Indonesia di round 4. Karena kita tahu oleh Romaini sudah bisa dipastikan tidak bisa memperkuat. Nah, kehilangan oleh Romaini adalah pukulan telak yang sangat luar biasa menerpa Timnas Indonesia. Terutama ya pasti Patrick Kluivert sebagai tim kepelatihan yang dituntut untuk membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Bukan hanya federasi, tapi publik sepak bola Indonesia tanpa terkecuali menginginkan Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia. Jika tidak, maka diminta Patrick Kluivert akan meletakkan jabatannya, diminta untuk meninggalkan Timnas Indonesia. Tahu ekstrimnya, publik sepak bola Indonesia akan mendorong itu untuk pemecatan Patrick Kluivert oleh federasi. Tentu ini sangat membingungkan, bukan hanya Patrick Kluivert dan tim kepelatihan, tapi juga Erick Thohir. Oleh karena itu Erick Thohir dengan segala kemampuan lobby tingkat tingginya akhirnya kemudian dinyatakan mendapatkan 2 pemain, meskipun tidak disebutkan namanya. Semua penasaran. Nah, di tengah penasaran, kita coba tinggalkan sejenak. Ada yang lebih baru, ada yang lebih menarik. Ialah AFF U23, di mana pelatih asal Belanda kita itu juga ditargetkan untuk menjuarai turnamen ini. Dia adalah Gerard Van Ember. Dia adalah mantan pemain timnas Belanda juga, kalau tidak salah dengan 1 gol. Mohon maaf kalau tidak salah. Tapi pemain ini juga luar biasa. Dia memiliki pengalaman kepelatihan yang bagus juga. Pengalamannya juga cukup luar biasa. Itulah kemudian Erick Thohir atau Patrick Kluivert menunjuk Gerard Van Ember untuk menangani timnas usia tidak kaleng-kaleng, diminta untuk bisa menjuarai turnamen ini, teman-teman. Di pertandingan pertama kita tahu bahwasanya ya kita bisa menang
8-0 tanpa balas terhadap Brunei Darussalam. Tapi kebanyakan semua berpendapat bahwa ujiannya bukanlah di sini. Tanpa memang level kita berbeda dari Brunei Darussalam, sehingga kemudian kita mudah untuk menang telak. Bahkan striker timnas Indonesia James Revan yang juga tadinya di awal-awal juga digadang-gadang untuk bisa menggantikan oleh Romeni yang sedang cedera. Begitu. Striker ini adalah striker yang sangat produktif dengan 2 hat-trick begitu langsung dengan hanya membutuhkan 31 menit di dalam satu pertandingan. Tapi teman-teman, dikatakan ini bukan tolak ukur karena Darussalam berbeda levelnya. Kemudian di pertandingan kedua kita menghadapi Brunei Darussalam. Tidak ada yang istimewa pada akhirnya kalau kita melihat permainan Indonesia pada saat melawan Filipina. Entahlah, Joran memang ingin menyembunyikan strategi khusus untuk di pertandingan pamungkasnya ketika melawan Malaysia, atau memang tidak jauh berbeda sebetulnya pola taktikal yang diterapkan oleh Gerard Van den Berg dengan pelatih-pelatih lokal kita tanpa mengalami kebuntuan pada saat melawan Filipina yang notabene di atas kertas memang mungkin satu tingkat di atas kita. Karena kalau kita melihat dari sejarah persepak bolaan Filipina, memang Indonesia jauh lebih unggul kalau head to headnya. Tapi memang beberapa tahun terakhir ini semua negara sepak bola di Asia Tenggara ini mencoba untuk merubah mindset sepak bolanya dengan berbagai macam terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh Indonesia, melakukan naturalisasi. Hanya saja Indonesia jauh lebih beruntung teman-teman karena punya sejarah khusus dengan Eropa yang di Belanda. Pun sejarahnya di sini tidak begitu bagus, tapi kita lupakan itu semua. Yang penting pada saat ini ketika kita berbicara sepak bola, hal-hal yang pernah menimpa Indonesia di masa lalu kita coba akan abaikan. Kita kembali lagi ke pertandingan Brunei melawan Indonesia. Tidak ada yang istimewa, hanya yang tampak penguasaan bola yang cukup bagus, lalu kemudian aliran bola yang cukup bagus, begitu cepat sehingga kemudian membuat Filipina tidak bisa kemudian mengembangkan juga permainannya dan bahkan tidak bisa mencetak gol sedikit pun. Tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Indonesia itu membuat Filipina tidak bisa berkembang. Tetapi sesekali Filipina bisa mengorganisir penyerangan yang baik ketika melakukan counter attack, dan meskipun pada akhirnya tidak ada yang bisa membahayakan. Tapi tidak hanya sekedar Filipina yang tidak bisa mencetak gol, tapi juga Indonesia gagal juga mencetak gol. Satu-satunya gol yang didapatkan oleh Indonesia ketika gol bunuh diri. Ada sekelumit terjadi di depan gawang, lalu kemudian bola disundul dan berbalik arah menuju gawang Filipina. Hanya satu-satunya gol yang tercipta bukan karena game plan, kalau menurut saya. Nah, teman-teman, ada banyak di luar sana yang menganggap bahwa timnas Indonesia belum bisa dikatakan bermain secara baik dan benar, karena masih banyak peluang yang tidak dapat dia manfaatkan dengan baik. Ada banyak 1, 2, 3 peluang di depan gawang, ada sekelumit, ada crossing dari Nathan juga pada saat melawan Filipina tidak bisa juga dimanfaatkan dengan baik. Ada shooting dari luar kotak penalti juga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya masih belum bisa dikatakan Indonesia di bawah kepelatihan Gerard Van den Berg dikatakan baik. Nah, kemudian kita lihat lawan nanti Indonesia. Nuansanya berbeda, teman-teman. Karena Malaysia
juga adalah tim yang notabene adalah musuh bebuyutan Indonesia di level senior maupun tentu di level junior. Dan kita patut menunggu apakah pertandingan terakhir nanti di hari Senin melawan Malaysia itu adalah pertandingan yang sangat menentukan, yang sangat memastikan bahwa Indonesia layak mengalami perubahan yang signifikan ketika ditangani oleh pelatih jarang Panembek, teman-teman. Nah, mari kita kembali ke Timnas Malaysia. Kita tahu Timnas Malaysia kemarin ketika dikalahkan oleh Filipina, ada banyak kontroversi dan kemarahan-kemarahan yang terjadi di dalam negeri Malaysia sendiri. Dianggap bahwa Malaysia tidaklah sebanding dengan Indonesia. Indonesia jika bermain dengan cara menaklukkan Brunei 8-0 lalu kemudian di-compare dengan permainan Malaysia melawan Filipina dengan kekalahan 2-0, pesimis tentu netizen Malaysia tidak akan pernah lolos di penyisihan grup di AFF ini. Nah, tetapi kita tahu teman-teman, pelatih Malaysia Nafouzi Zain itu ketika kemarin mampu mengalahkan Brunei dengan skor 7-0, kemudian di dalam sesi tanya jawab mengatakan bahwa kami datang bukan sekedar untuk bermain. Indonesia boleh unggul, tapi kami tidak takut. Kekalahan dari Filipina membuat kami lapar. Dan hari ini kami tunjukkan taring kami. Indonesia tim kuat, tapi kami siap obrak-abrik mereka di Jakarta. Tegas Nafouzi Zain. Itu adalah pernyataan terakhir pelatih Malaysia Nafouzi Zain ketika sesi tanya jawab sesaat setelah mengalahkan Brunei Darussalam 7-1, teman-teman. Itu artinya semakin panas tensi jelang pertandingan melawan Indonesia dan Malaysia. Sudah ada shower begitu yang dinyatakan oleh Nafouzi Zain bahwasanya Malaysia akan mengobrak-abrik Indonesia di pertandingan terakhir. Ingat kawan, bahwa Indonesia memang saat ini sedang memuncaki klasemen di grup ini dengan raihan 6 poin dengan 2 kemenangan. Sementara Malaysia dikalahkan dengan skor telak 2-0 dan menang setelah dengan Brunei dengan nilai 3 di bawah Filipina. Sementara Filipina dengan nilai 3 yang sama setelah dikalahkan Indonesia 1-0. Dan ini pertandingan yang sangat krusial, teman-teman, karena ketiga tim ini masih sama-sama berpeluang untuk lolos. Nah, setelah kemenangan telak terhadap Brunei Darussalam, memang bisa dikatakan Malaysia tidak bisa bermain bagus ketika melawan Filipina. Tetapi ingat, tensinya, semangatnya pasti berbeda ketika melawan Indonesia. Dalam tanda kutip, kita memiliki persaingan yang sangat ketat. Malaysia, Indonesia adalah musuh bebuyutan dalam tanda kutip di dalam dunia sepak bola. Oleh karena itu, nuansanya, tensinya pasti berbeda. Itu dia, teman-teman. Nah, karena itu sebagai pecinta sepak bola Indonesia, kita berharap Indonesia besok bisa bermain bagus. Dan saya berharap, tentu saya berharap pelatih Joerg Panembek bisa memperlihatkan terobosan-terobosan yang cantik ketika berada di jantung pertahanan Malaysia. Tidak lagi seperti di pertandingan kedua kemarin. Sulit untuk mencetak gol, sulit untuk mencoba untuk membuka ruang, sulit mengambil tembakan-tembakan
di luar kotak penalti karena hanya banyak memainkan bola dari kaki ke kaki, tetapi ketika mencoba untuk membuka ruang atau memberikan umpan terobosan sama sekali bisa diantisipasi oleh pemain Filipina. Nah, kita berharap Malaysia tidak sebaik Filipina pada saat nanti bermain, sehingga Indonesia mudah untuk bisa memenangkan. Tapi ingat, Malaysia sudah dikatakan oleh pelatihnya bahwa Malaysia siap ngabrik Indonesia. Saking bersemangatnya itu tontonnya. Oke, itu sedikit informasi tentang Piala AFF teman-teman. Wajib kita tunggu besok dan jangan lupa dukung channel ini. Mari kita berdebat, mari kita berdiskusi terkait dengan timnas Indonesia, dan terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.